Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak, Ibu dosen. Terima kasih telah hadir dalam sesi presentasi kelompok kami pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam akuntansi sektor publik, yaitu review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Topik ini sangat relevan karena mencakup bagaimana laporan keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Presentasi ini akan disampaikan kelompok kami yang beranggota, yaitu saya sendiri, Maya Anggraini, kedua, Leonardo Ginting, tiga, Sipa Dwi Anjani, keempat, Pika Mutika Suri, kelima, M. Fatih Fauzan, dan yang keenam, Ketut Trika Saputra. Rangkaian acara presentasi akan berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh kelompok kami, diskusi dan penutup. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk Fatih memulai presentasinya. Review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Lanjut, pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Oke, lanjut. Yaitu yang kedua, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu akuntan publik atau eksternal auditor, dan yang kedua itu pemeriksa internal atau internal auditor. Yang poin ketiga yaitu auditor pemerintah atau government auditor. BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat di Departemen Pemerintah. Nah, lalu poin B ini dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Satu, dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan poin 3 yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Poin 4 yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, bagian 2 yaitu pengertian pemeriksaan keuangan negara, yang dimana proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang mengatur dasar hukumnya yaitu Undang-Undang 015 tahun 2004, yang dimana hukum tersebut berlaku tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oke, lanjut. Pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama yaitu Undang-Undang 015 tahun 2004 pasal 2 ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Poin 2, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 pasal 3 ayat 1
yang dimana pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Oke, lanjut. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara yang dimana di sini ada tiga, yaitu pemeriksaan keuangan, yang kedua pemeriksaan kinerja, dan ketiga itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Oke, lanjut. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Jadi yang keempat, kita langsung lanjut ke ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara di dalam SPKN 2017. Jadi, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oke, lanjut. 5. Lingkup keuangan negara, yang dimana di sini ada 9, yaitu hak negara untuk memungut pajak. Yang poin pertama, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Poin keduanya yaitu kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Poin nomor 4, penerimaan negara. Poin nomor 5 itu penerimaan daerah. Mohon maaf tadi poin nomor 3. Poin nomor 4 pengeluaran negara. Poin nomor 5 penerimaan daerah. Poin nomor 6 pengeluaran daerah. Poin nomor 7 yaitu kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Poin yang ke-8 yaitu kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. Poin nomor 9 yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Oke, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang dimana bernama Siva Dwi Anjani. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yaitu yang keenam, kewenangan pemeriksaan BPK berdasarkan UU nomor 15 tahun 2004 pasal 10. Di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan yaitu meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua yaitu mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga yaitu melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang keempat yaitu meminta keterangan kepada seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu memotret, merekam, atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Yaitu yang ketujuh perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Kemudian ada C, review dan pemeriksaan laporan keuangan. Yaitu tujuan review adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti, atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Yaitu
Ada perbedaan review dan pemeriksaan. Perbedaan dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal dan nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksaan pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintahan kabupaten dan kota. Tujuan pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Lampiran peraturan itu ada kerangka konseptual, PSP 100 yaitu standar umum, PSP 200 yaitu standar pelaksanaan, PSP 300 yaitu standar pelaporan. Penggunaan SPKN. 4 yang merupakan bagian tidak terpisah oleh peraturan BPK ini. Pasal 4, yaitu SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai. Pasal 5, yaitu SPN berlaku sebagai BPK, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Kemudian ada akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang dan aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yaitu ada keberadaan dan keterjadian, kemudian ada kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, kemudian ada penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen. Asersi keberadaan dan keterjadian berhubungan dengan aspek, yaitu apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan memang benar-benar ada per tanggal neraca. Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan. Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan? Yang B, asersi kelengkapan
berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Kemudian ada asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas pertanggal laporan keuangan. Kemudian ada asersi penilaian, yaitu berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Kemudian yang terakhir ada asersi penyajian dan pengungkapan. Berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Vika Mutika Suri. Selanjutnya, contoh asersi atau suatu akun. Neraca Kabupaten AAA tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar 99.800.765 juta. Pertanyaannya, apa asersi atas akun kas tersebut? Selanjutnya, metodologi pemeriksaan keuangan. Metodologi pemeriksaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Gambarnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan. Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dan sasaran pemeriksaan yang diharapkan pemberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan. Pemahaman entitas dan proses bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari setiap proses kerja spesifik entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, memahami proses kerja, entitas, dan resiko-resiko terkait berdasarkan hasil pemeriksaan tindak lanjut. Pemeriksaan prosedur analitis awal adalah untuk membantu pemeriksaan dalam merencanakan sifat, saat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien, serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pemahaman sistem pengendalian intern SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lainnya yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat resiko ketidakpatuhan. Komponennya terdiri dari 1. Lingkungan pengendalian, 2. Proses penilaian resiko entitas, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Sistem informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan yang relevan dengan pemeriksaan. Selanjutnya, identifikasi dan penilaian resiko awal. Bertujuan untuk melakukan pengkajian atas penilaian resiko-resiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area beresiko tinggi. Penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Strategi dan perencanaan pemeriksaan. Strategi pemeriksaan dilakukan selama pemeriksaan dan rencana pemeriksaan atau audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan tersebut. Strategi dan rencana pemeriksaan itu harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Tahapnya yaitu perencanaan, pemeriksaan menyusun laporan hasil keuangan, pemeriksaan LHPP,
P2, dan program kerja perorangan atau PKP. Strategi dan rencana pemeriksaan. Contoh prosedur pemeriksaan. Maya. Nggak usah ketawa aturan soal tiket mana coba itu. Pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Pengujian terhadap SPI meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi SPI. Penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Pemeriksa harus mengevaluasi kembali tingkat risiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Penyesuaian prosedur pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian. Pelaksanaan pengujian substansif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asensi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substansif. Mereview pelaksanaan pengujian substansif sebelumnya. Pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Dilakukan apabila pemeriksa ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substansif menemukan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi. Menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan. Perolehan surat representasi pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Selanjutnya, pemerolehan dan analisis bukti. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Kuantitas bukti yang diminta tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin tinggi resiko, bukti yang harus didapatkan semakin banyak. Proses pengumpulan bukti dilakukan sampai pemeriksa yakin bahwa bukti telah cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Kualitas bukti tergantung pada resiko pemeriksaan. Semakin berkualitas sebuah bukti, kemungkinan lebih sedikit bukti yang diminta. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Maya Anggraini. Selanjutnya yaitu bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria. Pertimbangan atas bukti yaitu kecukupan bukti, ukuran kuantitas, ketepatan bukti, ukuran kuantitas, relevan, valid, dan andal. Bukti pemeriksaan 1. Bukti harus cukup kuat dan tepat. Cukup merupakan ukuran kuantitas bukti pemeriksaan yang dipengaruhi oleh penilaian pemeriksa atas resiko pemeriksaan dan kualitas bukti pemeriksaan. Tepat, bukti pemeriksaan merupakan ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan. Bukti pemeriksaan kedua yaitu bentuk bukti pemeriksaan. Bermacam-macam seperti catatan transaksi elektronik atau fisik, komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi pemeriksa, maupun keterangan lisan atau tertulis dari pihak yang diperiksa. Bukti yang diperoleh dari pihak ketiga lebih valid. Metode yang digunakan dalam perolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan atau teknik lainnya. Bagaimana jika terjadi kesulitan teknis atau membutuhkan biaya yang ekstra untuk perolehan suatu bukti? Metode pengumpulan bukti pemeriksa yaitu yang pertama pengamatan, lalu inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi ekstern, reperformance, perhitungan ulang, pengujian substantif,
uji pengendalian, dan prosedur analisis. Pengembangan temuan pemeriksaan. Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Unsur sebab bersifat opsional, tergantung dengan kedalaman pengujian yang dilakukan pemeriksa untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan pemeriksa, yaitu mengakomodasi tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan, pengungkapan unsur-unsur temuan disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan kepatuhan, didukung oleh bukti-bukti pemeriksaan yang cukup, kompeten, dan relevan, disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap. Hasil dari proses analisis bukti-bukti pemeriksaan oleh tim pemeriksa di lapangan. Langkah penyusunan temuan pemeriksaan yang pertama yaitu melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau gap yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Yang ketiga yaitu menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu penyusunan konsep temuan pemeriksaan, lalu yang kedua penyampaian konsep temuan pemeriksaan, yang ketiga pemerolehan komentar atau tanggapan dari pimpinan entitas. Yang keempat yaitu himpunan temuan pemeriksaan. Pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan bertujuan untuk menuangkan secara tertulis seluruh hasil pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas LK bertujuan menyelesaikan konsep LHP yang telah mendapat tanggapan akhir dari entitas menjadi suatu laporan sebagai bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa. Fungsi LHP itu mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab, dan yang terakhir memudahkan pemantauan tindak lanjut. Langkah pelaporan yaitu yang pertama penyusunan LHP, tindak lanjut pemeriksa. Yang selanjutnya itu prinsip laporan yang baik yaitu tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Pelaporan hasil pemeriksaan keuangan. Sistematika laporan hasil pemeriksaan. LHP berisi opini LK, yaitu lembar opini, gambaran umum, dan LK yang telah diaudit. LHP SPI dan kepatuhan, yaitu resum LHP, temuan-temuan SPI, dan kepatuhan. Yang ketiga, ikhtisar pemantauan TLHP sebelumnya. Laporan lain sesuai dengan harapan penugasan. Contoh LHR transparansi fiskal, LHR kemandirian fiskal, dan pelaporan terkait aspek kinerja tertentu. LHP pemeriksaan keuangan. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK atas kewajaran laporan keuangan entitas. Gambaran umum pemeriksaan. Dan yang ketiga, laporan keuangan entitas yang telah diperiksa. Meliputi surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan entitas disertai dengan tempat dan tanggal. Dan yang kedua, pada bagian akhir masing-masing komponen laporan keuangan yang telah diaudit harus ditandatangani oleh pimpinan entitas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Leonardo Ginting. Opini atas kewajaran laporan keuangan. Ini terdapat 3, yaitu 1 wajar tanpa pengecualian, 4 yaitu 1 wajar tanpa pengecualian, 2 wajar dengan pengecualian, 3 tidak wajar, dan 4 pernyataan menolak memberikan pendapat. WTP.
atau wajar tanpa pengecualian. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. Selanjutnya, seluruh laporan keuangan atau neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, IP asal, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan telah lengkap disajikan. Selanjutnya itu laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan SAP. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informasi yang cukup telah tercantum dalam catatan atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menampakkan sebuah paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan. Selanjutnya itu seorang pemeriksa akan memberikan opini apabila kondisi pemeriksaan sebagai berikut, yaitu adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik adalah material tapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, adanya pembatasan lingkup atau ketidakcukupan bukti, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi atau possible effects pada laporan keuangan atas salah satu yang tidak terdeteksi adalah materi tetap tidak pervasif. Tidak wajar atau adverse opinion. Seorang pemeriksa akan memberikan opini apabila kondisi pemeriksa sebagai berikut, yaitu ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saja yang ditemukan baik secara individual maupun agregat adalah materi dan pervasif pada laporan keuangan. Sifat pervasif atau berpengaruh secara keseluruhan diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental. Tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Seorang pemeriksa akan memberikan opini ini apabila menemui kondisi pemeriksa sebagai berikut, yaitu bahwa laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam hal yang material sesuai dengan SAP. Ketidakyakinan tersebut dapat disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksa dan atau terdapat keraguan atas kelangsungan hidup entitas. Alasan yang menyebabkan menolak atau tidak dapat menyatakan pendapat harus diungkap dalam LHP yang memuat opini tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini, yaitu satu, pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti. Ini terdapat tiga bagian, yaitu keadaan di luar kendali entitas, seperti catatan akuntansi hancur karena adanya kebakaran. Catatan akuntansi telah disita oleh aparat pemerintah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan dan lain-lain. Selanjutnya itu keadaan terkait sifat dan waktu penugasan, seperti waktu yang tersedia untuk penghitungan persediaan tidak cukup, pengendalian entitas tidak efektif, dan pemeriksaan tidak menerapkan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti yang cukup, ketidakcukupan catatan akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya itu pembatasan oleh manajemen. Misalnya, manajemen membatasi auditor melaksanakan prosedur peninjauan fisik, konfirmasi kepada pihak ketiga, ataupun pembatasan lainnya. Yang kedua yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Itu daripada yaitu kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi, di mana kebijakan akuntansi yang dipilih tidak konsisten dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau laporan keuangan termasuk catatan terkait, tidak mempresentasikan transaksi dan kejadian sebenarnya, atau underlying transaction and events, sehingga penyajian yang wajar tidak ada dilakukan. Selanjutnya, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, yaitu manajemen tidak secara konsisten menerapkan kebijakan akuntansi, termasuk ketika manajemen tidak konsisten menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten antar periode atau antar transaksi sejenis, atau terjadi kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan tidak memasukkan semua hal yang perlu diungkapkan sesuai yang dipersyaratkan dalam SAP, atau pengungkapan dalam laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan SAP, atau laporan LK tidak mengungkapkan hal yang dipersyaratkan untuk mencapai penyajian yang wajar, atau fair presentation. Dasar penetapan opini.
dalam dasar pendaftaran UP ini terdapat 4, yaitu yang pertama itu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, yang kedua kecukupan pengungkapan, yang ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat yaitu efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun hubungan SAP, sistem laporan keuangan dan opini audit, itu dapat 3 dalam SAP itu mengarah ke sistem akuntansi pemerintah dan karena itu laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya itu audit laporan keuangan, komunikasi pemeriksaan. Pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan yang dilakukan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Selanjutnya antara lain mengkomunikasikan kriteria pemeriksaan, ketidaksesuaian dengan kriteria, dan juga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan. Selanjutnya bentuk komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisinya dengan mempertimbangkan waktu komunikasi dan bentuk komunikasi, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis atau keduanya, kepada pihak yang bertanggung jawab. Komunikasi pemeriksaan lanjutan. Dalam hal ini mengkomunikasikan hal-hal tersebut dapat membantu dalam mencapai saling pengertian dalam proses pemeriksaan dan kegiatan pihak yang bertanggung jawab. Teman-teman sekalian, demikianlah akhir dari presentasi video kelompok kami dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru serta pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang telah kami bahas. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang telah diberikan kepada kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.